Nah kalau Mas Tian ini kan kayak inline gitu ya, dari potong ke sapi perah, bahkan selama kuliah juga jalan bisnisnya. Kalau kata teman-teman di peternakan PB itu, bahkan kandang sapi perahnya Mas Tian tuh jadi rujukan lah ya untuk teman-teman magang segala Ya, ya, macam. Yang sekarang kita tahu akhirnya Mas Tian juga bergelut di olahan, ya, olahan susu gitu ya, ya. ya, Dan ya tetap masih bidangnya sama sebenarnya, ya. tapi ini dari hulu banget gitu. Ini jadi Tiba-tiba ke ke hilir hilir. gitu ya. Nah, ini kan pasti mungkin teman-temannya Mas Tian juga nanya gitu. Ya, Ini apa ya? Kenapa gitu? ya, ya, Apakah ini cuma sekedar oh, bagus gak bagus gitu ya, ya? Oh ya, bagusan hilir daripada hulu ya, atau ada ya mission gitu. ya. Kenapa kemudian Mas Tian sekarang concern di situ? Oke, oke. Ini sih sebenarnya balik juga ke proses bisnis ya. Kalau tadi kan Ya, cerita lebih ke proses perjalanan ya. ya. Kalau kalau singkat ceritanya 2017 itu kita ngalamin masalah jilid satu. Saya sebut ada jilid 2. Jilid Oke. satunya itu kan manajemen pemeliharaan ya, yang tadi saya cerita. Kita ketemu jilid 2. Di Hmm. jilid 2 ini jadi di sini teman-teman belajar ke saya itu belajar gagalnya, bukan Hmm. belajar saya sekarang siapa, Ya. ini omsetnya berapa segala macam. Justru belajar gagalnya, sorry. Jadi eh, jilid 2 tanah kita sengketa di Oke. daerah Sentul. Hmm. Di situ saya baru tahu bahwa peternak harus juga tahu hukum, Harus tak ngerti hukum. tahu izin-izin, tahu bagaimana peternakan kita itu harus bisa bertahan lama di daerah itu. Itu zonanya apa? Zona hijau kah? Ya. Zona perumahan? Zona perkantoran segala macam itu ya. Hmm. Saya nggak tahu sama sekali waktu gitu. Hmm. Tiba-tiba ada pihak properti, salah satu properti besar di Indonesia, bilang bahwa itu adalah tanahnya Dia. mereka. Hmm. Gitu ya, singkat cerita 2 surat lah Ya. jadinya. Oke. Akhirnya kita harus menghadapi itu hampir sekitar 1,5 tahun, jadi 2017 Ya. sampai 2018 ya. Nah, kalau nggak salah ya 2018. Di situ fokus kita sudah buyar. Saya harus obral semua sapi potong dan semua domba juga kita obral semua. Yang dulu kita perjuangkan dari 2009, saya harus kehilangan 32 karyawan saya, dari yang mereka belum nikah, sudah nikah sampai punya anak gitu ya. Sayanya belum nikah waktu itu. Saya tahu sampai ya benar-benar 32 orang ini mungkin kalau sekarang saya ketemu wajah mereka tuh masih hafal namanya. Hmm. Karena kita selalu, dulu saya diajarin ya sama ayah saya bahwa sama orang itu ya walaupun dia tim kandang ya nggak boleh lihat rendah. Ya. Walaupun dia nggak berpendidikan, dia nggak ada kesempatan buat sekolah, ya juga nggak dianggap rendah gitu ya. Ya. Maka manajer pakan saya dulu dia S3. Hmm. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD keluar. Jadi cuman sampai kelas 3 SD. Ini saya kayaknya harus nurunin Harus ini ya. Tingkat kegaringannya harus dibangun lagi. Jadi S3 kita sebutnya S3 gitu. Oke. Namanya Muhammad Mahmud. Hmm. Dia sampai jadi manajer pakan gitu karena dia ikut saya dari 2010 waktu itu ya. Ya dia cuman tidak punya kesempatan untuk bersekolah tinggi aja gitu. Padahal dia tuh bagus lah gitu ya. Nah, jilid 2 itu akhirnya harus kita hadapin. Kita harus kehilangan di 2018 itu, saya ingat banget November 2018 itu ada putusan kita harus kalah. Jadi kita harus kehilangan semuanya tanpa penggantian apapun. Gitu. Nah, itu pukulan berat ya buat saya. Kalau masalah pemeliharaan kan walaupun berat juga waktu dalam kondisi itu ya, momentum itu memang berat, tapi
kita masih bisa perbaiki. Tapi kalau udah masalah jilid 2 ini sengketa tanah dengan perusahaan properti besar di Indonesia suruh ngelawan peternak. Iya. Ini udah nggak mungkin dari segi Source lah ya. Iya, udah nggak mungkin Kapital segala macam. ya kita nggak usah ngomongin deh hukum di Indonesia begini nggak, saya nggak ngerti gitu. Tapi dari lihat kondisinya aja udah nggak mungkin. Oke. Saya belajar dari situ. Saya lihat dari bisnisnya aja. Kalau perusahaan ini harus beli tanah saya, di situ dia mau bangun apartemen, nilainya itu lebih besar daripada dia melakukan sesuatu yang memang kita nggak paham lah. Ya. Dari segi bisnisnya sudah tidak make sense. Dari segi perusahaannya juga sudah, kita belum perusahaan dulu, belum PT dulu, namanya hanya Waluya Wijaya Farm aja. Izin-izin alhamdulillah lengkap ya, tapi nggak ada CV, nggak ada, nggak terstruktur dengan baik. Kita memang benar-benar peternak rakyat gitu. Nah akhirnya di situ saya coba buat belajar jadi peternak yang upgrade. Oh, ternyata menjadi seorang peternak itu bukan hanya harus kuat mental di farmnya ya, ketemu sapinya kita harus begini. Kegiatan kita nggak ada berhentinya. Bangun jam 5 tuh gerak semua sampai jam sekitar jam 8, jam 9 istirahat sebentar. Itu juga nggak bisa dibilang istirahat ya. Habis itu lanjut lagi kegiatannya terus saja sampai sore, merah sampai mungkin jam 7 malam, jam 8 malam. Istirahat, tidur, besoknya begitu lagi. Terus. Nggak ada berhentinya di sapi perah kan gitu. Ada yang sakit, ada yang melahirkan jam 2 pagi tiba-tiba melahirkan gitu. Ternyata nggak cuma itu. Tapi kita harus belajar juga ternyata dari yang tadi ya, hukum tadi ya, izin-izin, perizinan segala macam di Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata saya harus upgrade. Saya udah gak punya modal nih, udah gak punya apa-apa. Udah gak punya modal, tapi waktu itu alhamdulillahnya gak tahu kenapa tiba-tiba ada satu seseorang namanya Pak Susanto Gunadi, beliau udah almarhum, bantuin saya. Saya tidak sebut dia investor lah, tapi bantuin saya untuk tetap jalanin usaha ini dengan berbagai prosesnya ya gitu. Ini kalau saya ceritain mungkin bisa. Tapi ini saya mes ya. Ya 10 episode mungkin ya. Gitu. Tapi akhirnya kita coba buat cari tanah lagi. Kita dapat di daerah Cimande. Kita buka farm baru, benar-benar konsep yang baru. Yang ternyata dari 2012 ya, khususnya yang sapi perahnya ya, sampai 2017 itu adalah trial and error saya. Saya dapat database cukup lengkap waktu itu buat diri saya sendiri untuk membentuk satu farm yang jauh lebih efisien harusnya, gitu ya. Akhirnya kita bikin yang lebih modern. Hasil dari saya sempat ada kesempatan berangkat ke New Zealand untuk belajar, gitu ya, ngelihat di sana seperti apa farm yang bagus. Akhirnya kita adaptasi dan modifikasi di Cimande ini yang farm yang baru dengan Pak Gun saya sebutnya. Nah, kita bikin farm yang lebih modern. Sapinya sudah mulai dilepas, tapi di dalam kandang. Jadi sistemnya namanya freestyle barn. Nah, terus ada langsung pengolahan susunya, gitu. Pemerahannya juga sudah sekali merah tuh langsung bisa 12 ekor, gitu. Cara merahnya juga kita giring sapinya, gitu. Jadi sapinya jauh lebih nyaman, gitu. Tingkat stresnya rendah dengan sapi lokal. Alhamdulillah waktu itu kita bisa dulu ya yang cuman 42 liter itu ya, 4 pagi sore 2. Alhamdulillah malah jadi 23 liter tapi real nih. 23 bukan 2 ada 3 ya. Gitu. Jangan sampai saya kena ini lagi. Kena ini lagi. Itu tetap alhamdulillah kita bisa nyampe 23 liter per ekor per hari average-nya. Itu dengan sapi lokal. Dengan sapi lokal. Sapi lokal asli dari Jawa Barat. Kita bisa buktiin bahwa dengan sistem yang lebih modern, yang lebih efisien, sapinya juga akan membentuk, beradaptasi lah ya, membentuk dirinya sendiri untuk
menerima hal yang lebih baik dan mengeluarkan yang lebih baik jadinya gitu. Yes. Itu tuh udah hal yang saya sama tim, kita udah hampir 9 tahun sama tim, kita benar-benar kita lihat, oh ternyata begini ya, oh kasih nutrisi itu begini. Dan benar sapinya nunjukin gitu. Nah, pertanyaan awal belum dijawab nih. Ini masih ketemu lagi jilid 3. Oke, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Ini kenapa ke pengolahan ya? Jadi saya senang banget banyak dapat Gak, tadi di-cut aja pengalaman. Mas. Kalau misalnya terlalu panjang Enggak. Ini justru Aman, ya? biar semuanya dengar. Oke. Ini kan sampai 3 Siap. episode Uish. ceritanya kan. Tenang aja Mas. Siap. Oke. Nggak perlu kita bikin 1 hari bersama Mas Tian ya. Oh gitu ya. Siap. Boleh. Nanti susu nggak ada yang ngirim berarti. Kita nggak jalan Nggak bisnis. jalan. Nah jilid 3 Pak Gun meninggal. Inilah. Ya, Pak Susanto Gunadi itu meninggal bulan Juni atau Juli ya, saya lupa, pada saat COVID itu 2021. Beliau meninggal itu pukulan berat lagi buat kita karena saya juga belum bisa membuktikan ke beliau bahwa farm ini bisa jadi besar, farm ini berhasil gitu ya. Dan yang saya lihat adalah yang semangat dengan bisnis ini adalah Pak Gun. Oke. Saya butuh sosok support dari Pak Gun gitu ya untuk ngejalanin bisnis ini gitu ya. Nah singkat cerita Pak Gun meninggal, selesai sedih-sedihnya kita fokus lagi kan, tetap balik lagi ke farm, kita fokus. Tapi ternyata di situ saya belajar bahwa teman-teman peternak atau petani jangan hanya memikirkan dapat investor untuk dapat kapitalnya aja. Oke. Karena investor itu tidak peduli dengan proses kita di kandang. Investor itu tidak peduli kita di kandang sapinya sakit atau tidak. Yang investor mau adalah hasilnya berapa saya investasi di sini, setiap tahun berapa pembagian buat saya. Nilainya, valuasinya jadi berapa setiap tahun meningkatnya. Ya. Di situ saya baru belajar bahwa ternyata dapetin investor itu bukan hanya untuk dapat fresh money-nya, dapat hard cash-nya aja. Terus kita bangun gede, keren. Justru sebenarnya itu adalah hal yang lebih berat buat peternak kalau belum siap. Ya. Kalau peternak-peternak teman-teman udah pada siap, silakan, nggak apa-apa gitu. Ya, ini bukan ya saya bikin down teman-teman bukan yang nakut-nakutin ya. enggak. Justru jangan sampai kalian kejadian kayak saya. Pada saat sudah dapat investor besar, terus mau modelin besar, terus tiba-tiba di tengah jalan di stopnya cuman gara-gara beda persepsi. Oke. Bukan gara-gara bisnisnya ini itu tidak masuk tidak jalan cash flow-nya dan segala macam. Malah bisnis ini itu belum mulai. Oke. Gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi buat teman-teman gitu. Jadi lebih baik kalian hanya punya 2 ekor aja di belakang rumah. Tapi susunya ini misalnya cuma 15 liter per ekor, berarti sehari cuma 30 liter. Kalian jual ke koperasi, terus kalian rubah. Kalian bikin yogurt, kalian botolin, kalian jualin sendiri. Itu jauh lebih bikin kalian melihat bahwa ini adalah potensial bisnisnya bagus. Dibanding, wah seneng nih dapat investor, dapat duit gede, beli mobil, beli ini segala macam gitu ya, langsung jalan. Ya itu mungkin jadi acuan aja ya buat teman-teman, harus siap. Saya yakin sih banyak jauh yang lebih hebat dan lebih siap. Kalau waktu itu saya lagi nggak siap tuh. Jadi jilid 3 Agustus 2022 kita harus memutuskan untuk stop. Kita hold, kita mau pindah ke investor yang baru, take over. Tapi waktu itu dari pihak investor nilainya cukup besar, menurut saya, ya cukup besar. Sehingga kayaknya untuk dapetin investor baru pun kita juga nggak berani, karena dia harus beli saham yang sebelumnya dan harus ngeluarin modal kerja lagi. Gitu. Itu saya lihat kayaknya jadi 2 kali lipat. Nah, saya sebagai pengelolanya ya nggak berani lah.
ngambil resiko itu. besar ya. Akhirnya di situ saya putuskan Agustus 2022 untuk di hold semua, sapi kita jual semua lagi, semua mesin kita bersihin, kita cleaning, kita wiping. Berharap akan ada investor baru lagi yang beli farmnya. Tapi saat itu kan COVID ya, baru beres-beres COVID, jadi berat lah. Gitu. Tapi yang saya lihat adalah saya punya tim saya ini udah ngikut saya sampai 9 tahun. Ini mau kemana gitu. Sedangkan mereka ngikut saya gitu. Di situ saya lihat, saya waktu itu cuma istirahat sekitar seminggu atau 2 minggu lah. Istirahat bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuman ngopi gitu ya, ngerokok aja udah gitu, nggak ngapa-ngapain. Bener-bener saya kosongin pikiran aja gitu ya. Akhirnya saya coba bikin strategi ulang. Nah di situ saya ngelihat Mas, perjalanan saya di dunia sapi perah. Ternyata pengolahan inilah yang akan mungkin bisa bantu saya untuk kembali saya ke hulu. Dari segi bisnisnya, dari segi modalnya, dari segi pasarnya. Kan mungkin teman-teman yang bukan peternak saat minum susu, pada saat minum kan nggak mikirin nih sapinya dari sapi siapa ya gitu. Ya minum aja. Iya, nggak pernah kebayang ini siapa nama peternaknya. Iya, nggak kebayang kan gitu. Terus produknya hanya ya enak atau enggak. Iya. Gitu kan. Khasiatnya seperti apa gitu kan. Kualitas susunya seperti apa udah gitu kan. Mereka nggak pernah ngelihat bahwa kita sebagai peternak, kita berjuang bikin susu itu terus dikirim ke koperasi atau kirim ke pengolahan ke IPS jadi susu. Nah di situ akhirnya saya melihat bahwa oke, strategi hulu tetap Mas menjadi passion saya. Tapi sementara saya harus turun tangga dulu nih. Untuk saya start lagi di pengolahan. Berharap bahwa jika kalau saya bikin satu produk yang bisa bikin mereka paham bahwa produk ini dari mana, mereka tahu bahwa susu, keju itu penting gitu ya, olahan susu gitu ya, yogurt gitu ya, itu penting. Dan mereka tahu ternyata di Indonesia peternak lokal itu bisa bikin produk yang bagus. Nggak kalah dengan produk-produk impor. Gitu. Nah, akhirnya kita putuskan November 2022 untuk start di pengolahan. Itu baru mulai akhirnya di pengolahannya saya. Ya, November 2022. Start hanya fokus di pengolahan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga kita ngolah sendiri, bikin keju gitu. Tapi yang benar-benar sekarang kita fokusin dari Waluya Wijaya Farm ya hanya itu.